Apa yang terjadi ketika seseorang berdoa sambil berbaring? Banyak orang bertanya-tanya, apakah doa yang dipanjatkan di tempat tidur, tanpa berlutut, tanpa melipat tangan, tanpa sikap tubuh yang dianggap ideal, tetap memiliki makna di hadapan Tuhan? Pada saat-saat menjelang tidur, ketika dunia menjadi sunyi dan kesibukan hari itu mereda, seringkali hati manusia justru menjadi lebih peka. Dalam keheningan malam, hanya ada dirimu, detak jantungmu, dan kesadaran akan kehadiran Allah yang lembut namun nyata. Di kedalaman batin, ada dorongan halus untuk berbicara kepada Tuhan. Namun, muncul keraguan. Apakah doa seperti ini sah? Apakah Tuhan mendengar jika aku berdoa sambil berbaring dengan mata yang berat oleh lelah? Kitab suci menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat atau posisi tubuh manusia. Ia menjumpai umatnya di gua, di puncak gunung, di dalam penjara, di padang gurun, bahkan di ruang-ruang paling tersembunyi dalam hidup mereka. Allah hadir dimanapun hati manusia berseru kepadanya dengan tulus. Alkitab dipenuhi kisah tentang pria dan wanita yang berseru kepada Tuhan tepat di tempat mereka berada. Dan surga menanggapi seruan itu. Yang dinilai Tuhan bukanlah latar atau ritual luar semata, melainkan sikap batin. Doa sejati selalu berakar pada hati yang jujur. Namun ada juga peringatan rohani yang penting untuk diperhatikan. Kenyamanan tempat tidur dapat menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Dalam keheningan malam, hati dapat menyala oleh kerinduan kepada Allah, tetapi juga bisa tertidur secara rohani, sebuah keadaan yang lebih berbahaya daripada sekadar lelah fisik. Seringkali orang berkata dalam hati, "Nanti saja aku berdoa, besok masih ada waktu." Padahal hidup manusia rapuh dan waktu bukan milik kita sepenuhnya. Hari esok tidak pernah dijanjikan. Kekekalan itu nyata dan pergumulan rohani tidak berhenti hanya karena tubuh kita beristirahat. Karena itu, apa yang kita lakukan di saat-saat sunyi sebelum tidur memiliki makna yang lebih besar daripada yang kita sadari. Doa yang terucap lirih di malam hari bisa menjadi doa yang mengubah arah hidup, menguatkan iman, dan meneguhkan relasi kita dengan Allah. Jika saat ini engkau berbaring di tempat tidur dan hatimu tergerak untuk berdoa, jangan menunda. Saat ini pun adalah ruang kudus, karena Tuhan hadir dan mendengarkan. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah engkau mau membuka mulut dan hatimu di hadapannya? Pertama, Allah memandang hati sebelum lutut menekuk. Jauh sebelum tubuh mengambil sikap doa tertentu, hati manusia sudah berdiri di hadapan Allah. Kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia cenderung menilai dari yang tampak di luar, tetapi Allah memandang kedalaman hati. Seseorang dapat berlutut lama, mengucapkan kata-kata yang indah, namun jika hatinya jauh dari Tuhan, semua itu menjadi hampa. Sebaliknya, seseorang yang terbaring lelah, berdoa dengan bisikan jujur dari kedalaman jiwa, doanya diterima Allah seolah-olah ia berada di hadapan mezbah. Allah sejak dahulu mencari ketulusan, bukan sekadar upacara lahiriah. Para pemazmur memahami bahwa korban yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang remuk, rendah hati, dan menyadari kebutuhannya akan kasih karunia. Inilah yang menggerakkan surga, bukan posisi tubuh, melainkan posisi jiwa. Lihatlah orang yang disalibkan di samping Yesus. Ia tidak dapat berlutut, tidak dapat mengangkat tangan, bahkan tidak dapat memasuki rumah ibadah. Namun dari tempat penderitaannya, ia mengarahkan hatinya kepada Sang Juru Selamat dan memohon untuk diingat. Jawaban yang ia terima menunjukkan bahwa belas kasihan Allah tidak dibatasi oleh keadaan lahiriah manusia. Doa di tempat tidur bukanlah doa kelas 2. Tuhan tidak menunggu pemandangan yang sempurna. Ia mencari seruan yang jujur. Ia rindu mendengar pengakuan yang mungkin terlalu berat untuk diucapkan di depan orang lain.
ucapan syukur atas berkat-berkat yang sering kita terima tanpa sadar, serta keluh kesah yang kita simpan dalam diam. Bahkan sebelum kata-kata terucap, Tuhan sudah mengetahui isi hati manusia. Jika bagian terdalam dari dirimu menjangkaunya, engkau telah melangkah ke arah yang paling penting, sebuah langkah yang tidak dapat digantikan oleh sikap tubuh apapun. Ada kuasa tersembunyi dalam doa malam. Malam memiliki kualitas keheningan yang berbeda dari siang hari. Ketika dunia terlelap dan suara-suara kesibukan mereda, jiwa manusia seringkali menjadi lebih jujur di hadapan Tuhan. Dalam sunyi, topeng-topeng yang kita kenakan pada siang hari mulai jatuh. Tidak ada lagi tuntutan peran sosial, tidak ada lagi keharusan untuk terlihat kuat di depan orang lain. Yang tersisa hanyalah diri kita apa adanya, dengan segala ketakutan, harapan, dan kerinduan yang mungkin selama ini terpendam. Para tokoh iman dalam kitab suci memahami makna doa di malam hari. Pemazmur merenungkan Tuhan di atas tempat tidurnya dan mengarahkan pikirannya kepada Allah dalam waktu-waktu berjaga di malam hari. Doa malam bukan sekedar kebiasaan rohani, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang intim. Pada jam-jam ketika tubuh lelah dan pikiran tidak lagi sibuk oleh agenda, hati lebih mudah terbuka untuk mengakui kerapuhan di hadapan Sang Pencipta. Yesus sendiri memberi teladan dengan berdoa pada malam hari. Dalam beberapa kesempatan penting, Ia menarik diri ke tempat sunyi ketika hari telah gelap. Ada keputusan-keputusan besar yang didahului oleh pergumulan doa di tengah malam. Di Taman Getsemani, doa Yesus dipenuhi dengan pergulatan batin yang dalam, ketaatan yang penuh air mata, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Malam menjadi saksi bahwa doa bukan selalu kata-kata yang tenang, tetapi juga jeritan hati yang jujur. Kegelapan malam seringkali mencerminkan pergumulan rohani manusia. Banyak orang mengalami kecemasan, rasa bersalah, atau ketakutan justru ketika mereka sendirian di tempat tidur. Namun di saat-saat inilah, doa menjadi pelita yang menembus bayang-bayang. Berdoa di malam hari berarti melanjutkan warisan iman orang-orang yang mencari Tuhan dalam keheningan. Ada kisah tentang pergumulan rohani yang terjadi di waktu malam, tentang panggilan ilahi yang terdengar di saat sunyi, dan tentang pujian yang dinaikkan di tengah kesulitan. Semua itu menunjukkan bahwa malam bukan waktu yang kosong di hadapan Allah, melainkan ruang di mana terobosan rohani sering dilahirkan. Doa malam juga membuka ruang kerentanan yang jarang muncul pada siang hari. Tanpa penonton, tanpa tuntutan untuk tampil baik, seseorang dapat berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang paling jujur. Di hadapannya, seseorang dapat mengungkapkan rasa takut, penyesalan, kegagalan, dan harapan dengan sederhana, seperti seorang anak yang berbicara kepada bapaknya. Kejujuran inilah yang membangun kedalaman relasi dengan Allah. Doa tidak perlu indah, tetapi perlu tulus. Selain sebagai perjumpaan yang intim, doa malam memiliki dimensi penjagaan rohani. Mengakhiri hari dengan doa berarti menyerahkan pikiran dan perasaan ke dalam perlindungan Tuhan. Banyak kegelisahan muncul menjelang tidur, memutar kembali peristiwa hari itu, mengkhawatirkan hari esok, atau terjebak dalam pikiran negatif. Dengan berdoa, seseorang menempatkan semua beban itu di hadapan Allah. Ini bukan sekadar menenangkan diri, tetapi mempercayakan hidup kepada Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ketika seseorang berdoa sebelum tidur, ia sedang memperkuat batinnya. Ia menutup hari dengan kesadaran akan kehadiran Allah, bukan dengan kecemasan atau kelelahan semata. Dalam keheningan kamar, setiap kata doa memiliki potensi untuk membentuk cara seseorang memandang hidup. Ada doa yang dipanjatkan di malam hari yang dijawab sebelum pagi tiba, bukan selalu dalam bentuk perubahan keadaan, tetapi dalam bentuk damai sejahtera yang memenuhi hati. Karena itu, jangan memandang saat berbaring di tempat tidur sebagai akhir dari hari yang biasa. Lihatlah saat itu sebagai awal dari perjumpaan yang kudus. Setiap kalimat doa yang diucapkan dalam kegelapan membawa dampak rohani yang nyata.
Dalam sunyi, Tuhan mendengarkan. Dan seringkali, justru di saat itulah, Ia bekerja dengan cara yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tempat tidur adalah salah satu ruang paling nyaman dalam hidup manusia. Bantal yang empuk, selimut yang hangat, dan rasa aman yang muncul ketika tubuh akhirnya dapat beristirahat. Kenyamanan ini pada dasarnya adalah anugerah Tuhan, karena manusia diciptakan dengan kebutuhan untuk berhenti sejenak dari pekerjaan dan memulihkan tenaga. Namun, Kitab Suci juga mengingatkan bahwa kenyamanan dapat menjadi pintu masuk bagi kelalaian rohani jika tidak dijaga dengan kesadaran iman. Ada peringatan tentang bahaya membiarkan diri larut dalam kemalasan batin. Bukan istirahat fisik yang disalahkan, melainkan sikap hati yang perlahan kehilangan kewaspadaan rohani. Seperti pencuri yang datang ketika seseorang lengah, kemunduran rohani sering terjadi secara perlahan, hampir tidak terasa. Seseorang tetap berdoa, tetapi tanpa kesungguhan. Kata-kata tetap terucap, tetapi hati tidak lagi terlibat. Dalam keadaan seperti ini, doa berubah menjadi kebiasaan kosong, bukan lagi perjumpaan yang hidup dengan Allah. Iman yang hangat memerlukan perhatian dan kerinduan untuk terus bertumbuh. Ketika kenyamanan menjadi tujuan utama, urgensi rohani perlahan memudar. Seseorang mungkin tidak menolak Tuhan, tetapi juga tidak lagi mencarinya dengan sungguh. Sikap seperti ini berbahaya karena membuat hati menjadi tumpul terhadap suara ilahi. Doa yang seharusnya menjadi napas kehidupan rohani berubah menjadi formalitas yang dilakukan tanpa kesadaran akan maknanya. Kenyamanan menjadi jebakan ketika ia menumbuhkan anggapan bahwa selalu ada waktu nanti untuk mendekat kepada Tuhan. Pikiran semacam ini mengabaikan kenyataan bahwa hidup manusia tidak pasti. Tidak ada jaminan bahwa esok hari akan tiba sesuai rencana kita. Setiap kesempatan untuk berdoa adalah kesempatan yang berharga. Menunda berarti berisiko kehilangan momen perjumpaan yang seharusnya membentuk hati. Namun berdoa sambil berbaring tidak otomatis berarti jatuh dalam jebakan kenyamanan. Yang menentukan bukan posisi tubuh, melainkan sikap batin. Seseorang dapat berbaring dengan penuh kesadaran akan hadirat Allah, atau berbaring dalam sikap acuh tak acuh. Perbedaannya terletak pada kesiapan jiwa. Doa yang hidup menuntut kewaspadaan batin, meskipun tubuh sedang beristirahat. Hati yang terjaga akan memelihara kepekaan terhadap suara Tuhan, sekalipun mata mulai terpejam. Ada perbedaan antara istirahat yang menguatkan secara rohani dan kenyamanan yang melumpuhkan. Istirahat yang sejati terjadi ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan penuh percaya. Dalam keadaan itu, tempat tidur menjadi ruang pemulihan, bukan pelarian. Sebaliknya, kenyamanan yang melumpuhkan membuat seseorang menjauh dari kesadaran akan panggilan rohani. Hati menjadi puas dengan keadaan yang dangkal dan tidak lagi haus akan kebenaran. Setiap malam yang dihabiskan di tempat tidur dapat menjadi langkah mendekat kepada Tuhan atau langkah perlahan menjauh darinya. Pilihan ini ditentukan oleh sikap batin ketika beristirahat. Apakah seseorang menutup hari dengan penyerahan diri kepada Allah atau dengan sikap acuh tak acuh terhadap kehadirannya? Doa yang dilakukan dengan penuh kesadaran, meskipun dalam posisi berbaring, dapat menjaga api iman tetap menyala. Sebaliknya, doa yang dilakukan tanpa hati yang terlibat dapat memperdalam sikap apatis yang berbahaya bagi kehidupan rohani. Mengangkat tangan dalam doa dan penyembahan tidak dibatasi oleh ruang ibadah atau posisi tubuh tertentu. Seseorang tidak harus berdiri di dalam bangunan keagamaan untuk mengekspresikan penyerahan diri kepada Tuhan. Di dalam kamar yang redup, bahkan ketika tubuh terbaring di atas tempat tidur, hati tetap dapat terangkat kepadanya. Gerakan mengangkat tangan bukan sekadar simbol lahiriah, melainkan bahasa batin yang menyatakan ketergantungan, penyerahan, dan kerinduan akan pertolongan ilahi. Dalam tradisi iman, mengangkat tangan melambangkan keterbukaan di hadapan Allah. Itu adalah tanda bahwa manusia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tangan yang terangkat menyampaikan pengakuan bahwa pertolongan sejati datang dari Tuhan.
Dalam keheningan malam, gerakan kecil ini dapat menjadi pernyataan iman yang kuat. Bukan tinggi rendahnya tangan yang diangkat yang dinilai, melainkan keterbukaan hati yang menyertainya. Seringkali kelelahan membuat seseorang enggan melakukan tindakan-tindakan rohani yang tampak sederhana. Saat tubuh terasa berat, mengangkat tangan mungkin terasa sebagai upaya terakhir. Namun justru, di saat-saat kelemahan inilah, makna rohani dari tindakan tersebut menjadi lebih dalam. Ketika kekuatan fisik menurun, iman dipanggil untuk tetap teguh. Mengangkat tangan dalam doa di tengah keletihan adalah pengakuan bahwa manusia membutuhkan kekuatan yang melampaui dirinya. Ada kisah tentang kemenangan yang berkaitan dengan tangan yang terangkat dalam doa. Kisah ini mengajarkan bahwa tindakan iman betapapun sederhana memiliki dampak rohani. Ketika tangan terangkat, kemenangan diraih. Ketika tangan terkulai karena lelah, dukungan dari sesama diperlukan agar iman tetap berdiri. Pesan rohani dari gambaran ini adalah bahwa doa dan sikap penyerahan memiliki pengaruh nyata dalam pergumulan hidup. Mengangkat tangan dari tempat tidur juga dapat menjadi deklarasi batin kepada dunia yang tidak terlihat. Dalam keheningan kamar, tanpa saksi manusia, seseorang menyatakan bahwa hidupnya milik Tuhan. Ini adalah pengakuan bahwa harapan tidak diletakkan pada kekuatan diri sendiri, melainkan pada pemeliharaan ilahi. Tindakan ini tidak memerlukan kata-kata yang panjang. Keheningan pun dapat menjadi bentuk penyembahan ketika hati sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Selain sebagai ungkapan penyerahan, mengangkat tangan juga merupakan sikap menerima. Seperti seorang anak yang merentangkan tangan kepada ayahnya, manusia membuka diri untuk menerima damai sejahtera dan perlindungan dari Tuhan. Di tempat tidur, menjelang tidur, sikap ini dapat menjadi doa tanpa kata. Seseorang membuka batinnya untuk dipenuhi oleh ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa ia berada dalam pemeliharaan Allah. Dengan demikian, kamar tidur dapat berubah menjadi ruang ibadah yang sunyi. Tempat yang biasa digunakan untuk beristirahat dapat menjadi altar batin, tempat hati dipersembahkan kepada Tuhan. Penyembahan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan oleh kesiapan hati. Ketika seseorang mengangkat tangannya, meskipun hanya sebentar, ia menguduskan momen itu sebagai perjumpaan dengan Allah. Malam yang biasa pun dapat diubah menjadi peristiwa rohani yang mendalam, di mana istirahat menjadi bagian dari penyembahan dan keheningan menjadi bahasa iman. Ada godaan halus yang sering muncul dalam batin manusia, yaitu bisikan untuk menunda doa. Penundaan itu terdengar masuk akal, seolah tidak berbahaya. Seseorang berkata dalam hati bahwa ia akan berdoa nanti, ketika bangun pagi, ketika suasana lebih mendukung, atau ketika pikiran lebih segar. Namun kebiasaan menunda perlahan mengikis kepekaan rohani. Setiap dorongan untuk berdoa adalah undangan ilahi yang patut disambut dengan ketaatan, bukan ditunda dengan alasan kenyamanan. Kitab suci memperlihatkan banyak momen di mana doa yang singkat dan segera justru membawa dampak besar. Ada situasi ketika seseorang harus berseru kepada Tuhan di tengah percakapan, di tengah tekanan, bahkan di tengah ketidakpastian. Doa yang lahir dari kebutuhan mendesak menunjukkan ketergantungan penuh kepada Allah. Doa semacam ini tidak menunggu kondisi ideal karena iman sejati tidak bergantung pada suasana yang sempurna. Dalam kehidupan rohani, penundaan seringkali berakar pada rasa aman palsu. Manusia merasa bahwa waktu masih panjang dan kesempatan akan selalu tersedia. Padahal, hidup tidak dapat diprediksi. Setiap hari membawa ketidakpastian dan setiap tarikan napas adalah anugerah. Kesadaran akan keterbatasan hidup seharusnya menumbuhkan urgensi untuk segera merespons dorongan rohani. Doa bukan sekedar rutinitas, melainkan tindakan iman yang mengakui bahwa manusia membutuhkan bimbingan Tuhan pada saat ini juga. Dorongan untuk berdoa yang muncul di malam hari seringkali bukan kebetulan. Dalam keheningan, hati lebih peka terhadap panggilan roh.
Ada kalanya doa yang terbit di tengah malam bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai bentuk syafaat bagi orang lain. Seseorang mungkin tidak mengetahui alasan di balik dorongan itu, namun ketaatan dalam doa dapat menjadi sarana bagi pertolongan ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Dengan menunda doa, seseorang berisiko melewatkan momen di mana Tuhan mengundangnya untuk turut serta dalam karyanya. Penundaan juga dapat melemahkan disiplin rohani. Ketika seseorang terbiasa berkata nanti, ia melatih hatinya untuk mengabaikan suara batin yang mengarah kepada Tuhan. Lama-kelamaan, kepekaan itu menurun dan dorongan untuk berdoa menjadi semakin jarang dirasakan. Sebaliknya, ketaatan yang sederhana, yakni berdoa segera ketika hati tergerak, menumbuhkan keakraban dengan Allah. Hubungan dengan Tuhan dipelihara melalui respon yang cepat dan tulus terhadap undangannya. Berdoa segera tidak berarti bahwa doa harus panjang atau rumit. Bahkan, doa yang singkat diucapkan dengan iman memiliki makna di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah kesediaan untuk membuka hati tanpa menunggu keadaan yang dianggap sempurna. Dalam banyak situasi hidup, tidak ada waktu yang lebih aman daripada saat ini. Doa yang diucapkan sekarang dapat menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Karena itu, ketika seseorang terbaring di tempat tidur dan merasakan dorongan untuk berbicara kepada Tuhan, momen itu patut dihargai sebagai kesempatan rohani yang berharga. Menanggapi dorongan tersebut berarti memilih ketaatan daripada kenyamanan. Setiap respon terhadap panggilan doa membentuk kebiasaan rohani yang meneguhkan iman. Dengan demikian, urgensi doa segera bukanlah beban, melainkan anugerah yang mengundang manusia untuk hidup dalam kepekaan yang terus terarah kepada Allah. Malam hari dapat menjadi waktu istirahat yang mendalam, tetapi juga dapat menjadi medan pergumulan rohani yang tidak terlihat. Ketika tubuh mulai tenang dan pikiran berhenti dari kesibukan, berbagai pikiran dan perasaan sering muncul dengan lebih kuat. Kecemasan, ketakutan, rasa bersalah, atau kenangan yang menyakitkan dapat menyerbu pikiran saat seseorang berbaring di tempat tidur. Dalam dimensi rohani, kegelapan malam seringkali melambangkan pergumulan batin yang sedang dihadapi manusia. Kitab suci mengajarkan bahwa pergumulan manusia tidak semata-mata bersifat lahiriah. Ada pertarungan batin yang melibatkan pikiran, perasaan, dan iman. Malam hari menjadi waktu yang rawan karena manusia berada dalam keadaan paling tenang dan terbuka. Pada saat seperti inilah, serangan terhadap ketenangan batin sering terjadi. Namun, doa yang dinaikkan dari tempat tidur dapat mengubah kerentanan ini menjadi kemenangan rohani. Berdoa di malam hari bukan hanya tentang menenangkan diri, melainkan tentang menyatakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika seseorang mengungkapkan ketakutan dan kecemasannya dalam doa, ia menolak untuk dikuasai oleh perasaan tersebut. Doa menjadi sarana untuk menegaskan kembali bahwa hidup berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Dengan menyebutkan janji-janji ilahi dalam doa, seseorang memperkuat imannya dan menolak pikiran-pikiran yang melemahkan. Ada contoh tentang orang-orang yang memilih untuk memanjatkan doa dan pujian di tengah keadaan yang gelap. Keputusan untuk berdoa di saat yang paling sulit menunjukkan bahwa iman tidak bergantung pada situasi yang menguntungkan. Dalam banyak kisah iman, justru di tengah kegelapan terjadi pembebasan dan pemulihan. Gambaran ini mengajarkan bahwa malam bukanlah waktu yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk mengalami penyertaan Tuhan secara nyata. Doa malam juga mencakup perlindungan bagi diri sendiri dan orang-orang yang dikasihi. Seseorang dapat mendoakan keluarganya, rumahnya, kesehatannya, dan masa depannya sebelum terlelap. Dengan melakukan hal ini, ia menempatkan seluruh aspek hidupnya di bawah penjagaan ilahi. Doa tidak harus diucapkan dengan suara keras untuk memiliki kuasa. Otoritas doa terletak pada iman, bukan pada volume suara. Bahkan doa yang terucap dalam hati pun didengar oleh Tuhan.
Dengan berdoa sebelum tidur, seseorang mengklaim malam sebagai bagian dari wilayah pemeliharaan Allah. Kegelapan tidak lagi menjadi simbol ketakutan, melainkan latar di mana terang iman bersinar. Dalam kesadaran ini, tempat tidur dapat menjadi benteng rohani, bukan medan kekalahan. Jiwa beristirahat dengan keyakinan bahwa ia berada dalam perlindungan Tuhan, sementara batin diperkuat untuk menghadapi hari esok. Setiap malam, manusia dihadapkan pada pilihan rohani. Ia dapat membiarkan pikirannya dikuasai oleh kegelisahan, atau ia dapat menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan dalam doa. Pilihan ini menentukan apakah malam akan menjadi waktu yang penuh kecemasan atau waktu pemulihan rohani. Dengan memilih doa, seseorang mengubah keheningan malam menjadi ruang perjumpaan dengan Allah, tempat iman diperbarui dan keberanian untuk hidup kembali diteguhkan. Ada jenis perhentian yang lebih dalam daripada sekadar tidur, yaitu perhentian yang dialami jiwa ketika ia berada dalam hadirat Tuhan. Tidur memulihkan tubuh, tetapi kehadiran Allah memulihkan batin. Banyak orang terbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, namun jiwanya tetap gelisah. Ketenangan sejati bukan berasal dari kenyamanan fisik semata, melainkan dari keyakinan bahwa hidup berada dalam pemeliharaan Tuhan yang setia. Beristirahat dalam hadirat Allah berarti menyerahkan seluruh beban hidup kepadanya sebelum mata terpejam. Sepanjang hari, manusia memikul berbagai tanggung jawab, kegagalan, harapan, dan kecemasan. Semua itu dapat menumpuk dalam batin jika tidak dilepaskan. Doa di penghujung hari menjadi sarana untuk meletakkan kembali setiap beban di tangan Tuhan. Dengan demikian, tidur tidak lagi menjadi pelarian dari masalah, tetapi menjadi tindakan iman yang mempercayakan masa depan kepada Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Perhentian dalam Tuhan juga mengajarkan sikap percaya bahwa Allah bekerja bahkan ketika manusia beristirahat. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah tanpa terlihat oleh mata, karya ilahi sering berlangsung dalam keheningan. Dengan berdoa sebelum tidur, seseorang mengakui bahwa ia tidak harus mengendalikan segalanya. Ada ruang untuk percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya di luar kemampuan manusia untuk mengawasi setiap detail. Ketenangan batin yang lahir dari hadirat Allah menumbuhkan kebiasaan rohani yang sehat. Seseorang yang terbiasa menutup hari dengan doa akan lebih peka untuk mencari Tuhan ketika menghadapi ketakutan atau ketidakpastian. Seiring waktu, hati belajar untuk bersandar pada Tuhan, bukan pada hiburan, distraksi, atau rasa aman semu yang ditawarkan dunia. Perhentian sejati tidak ditemukan dalam pelarian dari realitas, melainkan dalam penerimaan bahwa Allah hadir di tengah realitas itu. Tempat tidur yang semula hanya berfungsi sebagai ruang fisik untuk beristirahat, dapat menjadi ruang rohani tempat hati dipulihkan. Dengan menutup hari dalam doa, kamar tidur berubah menjadi tempat perjumpaan yang sunyi dengan Tuhan. Dalam keheningan, jiwa diundang untuk merasakan damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Damai ini bukan berarti semua masalah lenyap, tetapi hati menjadi tenang karena yakin bahwa Allah memegang kendali. Kesimpulannya, doa sebelum tidur bukanlah soal kenyamanan, melainkan soal relasi. Setiap malam adalah anugerah yang tidak terulang, kesempatan untuk mempersembahkan hari yang telah dilalui kepada Tuhan. Entah doa itu terucap dengan suara kuat atau hanya bisikan lirih, jika lahir dari hati yang tulus, doa tersebut berkenan di hadapan Allah. Tidak perlu menunggu posisi yang dianggap sempurna atau waktu yang dianggap ideal. Tuhan hadir di saat ini, di tengah keheningan kamar dan di balik mata yang mulai terpejam. Ketika lampu dipadamkan dan ruangan menjadi sunyi, manusia diingatkan bahwa ia tidak sendirian. Sang Pencipta yang memanggil bintang-bintang satu persatu juga mendengarkan doa anak-anaknya. Dengan menyerahkan hari itu kepadanya, seseorang memasuki tidur dengan keyakinan bahwa ia berada dalam naungan pemeliharaan ilahi. Perhentian dalam hadirat Tuhan
mengubah tidur menjadi pengalaman iman, di mana jiwa menemukan ketenangan dan harapan untuk menyambut hari yang baru.